Ya, terima kasih Pak Hens. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting malam hari ini, Halo, Pak dan juga Stefanus. teman-teman yang sedang mengikutinya dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook. Bapak Ibu adalah orang-orang yang memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan nama kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera melimpahi Bapak Ibu oleh pengenalan akan Allah dan oleh Yesus Tuhan kita serta Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali belajar mengenai firman Tuhan. Kita akan membahas firman Tuhan dan kita akan men-sharingkannya bersama-sama. Supaya kita semakin hari semakin mengenal siapakah Allah itu. Siapakah Yesus. Dan supaya kita memperoleh kekuatan ketika badai kehidupan datang silih berganti di dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Supaya kita semakin hari semakin bertumbuh dan memiliki keyakinan yang teguh serta pengharapan yang tidak terombang-ambingkan oleh gelora samudra. Karena Yesus adalah sauh di mana hati ini boleh berlabuh. Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengar malam hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Karena setiap kata kalimat yang disampaikan itu ya dan amin. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulut, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan dan saya beri tema kehadirannya membawa mukjizat. Dan ayat yang akan melanasi firman Tuhan ini kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua dari ayat yang pertama sampai yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ke-11. Mungkin bisa ditayangkan. Ya, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 mengatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyuk. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datang, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11 katakan, hal itu dibuat Yesus di Kana, di Galilea,
sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan itu dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kehadiran Yesus selalu memberi dampak bagi banyak orang. Di mana saja dan kapan saja, dimanapun juga dan kapanpun juga. Sejak pertama kali Yesus memulai pelayanannya sampai pada akhir pelayanannya. Itu pada saat Yesus mati di kayu salib buat dosa-dosa seluruh umat manusia. Semuanya membawa dampak. Membawa pertobatan. Membawa perubahan hidup. Dari hidup yang tidak berpengharapan menuju kehidupan yang penuh dengan harapan. Orang-orang yang sedih dihiburkan. Orang yang susah ditolong. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang mati dibangkitkan. Orang yang buta diceritakan. Orang yang lumpuh berjalan. Orang yang kerasukan roh jahat dibebaskan dan dilepaskan. Orang yang hidupnya penuh dengan dosa diberi pengampunan dan dibebaskan dari belenggu dosa. Kehadiran Yesus selalu berdampak. Dan kehadiran Yesus selalu membawa damai. Selalu membawa sukacita. Seperti kisah yang dicatat di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab terjemahan LAI, Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, judul perikop ini adalah perkawinan di Kana. Tetapi di dalam Alkitab terjemahan New King James dikatakan water turned to wine. Ini lebih menekankan satu peristiwa ajaib. Ini lebih menekankan satu mukjizat yang dilakukan Yesus pada suatu pesta perkawinan. Bapak Ibu, peristiwa water turn to wine, peristiwa air menjadi anggur ini, di ayat yang pertama dikatakan, Injil Yohanes pasal 2 ayat pertama mengatakan, ini terjadi pada hari ketiga, yaitu setelah Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Dan setelah memanggil 6 murid-muridnya. Di dalam Injil Yohanes pasal pertama dicatat bahwa murid yang pertama dan yang kedua adalah Andreas dan Yohanes. Yang sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis. Kemudian Andreas membawa Simon Petrus dan Yohanes membawa Yakobus. Setelah itu, keesokan harinya pada saat Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea, Yesus mengajak Filipus untuk menjadi muridnya. Dan Filipus pun mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus. Lalu Filipus membawa Nathanael yang disebut Bartolomeus kepada Yesus dan menjadi murid-murid. Bapak Ibu, perkawinan ini berada di Kana di Galilea. Lalu dikatakan dan Ibu Yesus ada di situ. Kemudian Bapak Ibu, di ayat yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua, di sini dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Bapak Ibu, perkawinan ini terjadi di Kana, di daerah Galilea. Dan tidak jauh dari Nazaret, tempat tinggal Yusuf dan Maria dan Yesus. Bapak Ibu, Alkitab tidak menceritakan dengan jelas. Apa mungkin yang mengadakan pesta perkawinan itu kerabat atau saudaranya? Tapi yang jelas di sini, adanya satu kedekatan atau ada hubungan yang erat dengan Maria. Sehingga ketika sesuatu terjadi di dalam pesta itu, di mana anggur yang tersedia sudah habis, Maria langsung bertindak. Bapak Ibu, saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengadakan satu pesta, kemudian Bapak Ibu kekurangan makanan. Sungguh memalukan, bukan? Semua orang pasti membicarakannya.
Semua orang pasti mencibirnya, bukan? Demikian juga dengan Maria, ibu Yesus. Sehingga ia datang dan menghampiri Yesus dan mengatakan, apa yang menjadi masalahnya? Bahwa mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu, di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, Yohanes pasal yang kedua ayat 3 dan 4 mengatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, yaitu kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kemudian di ayat keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Bapak Ibu, di sini dikatakan mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu, kehabisan anggur di dalam sebuah pesta perkawinan, di sini adalah suatu fakta. Dan di sini merupakan satu permohonan. Mengapa Ibu Yesus mengajukan permohonan? Dan mengapa ia memohon pada Yesus? Karena Maria tahu siapa Yesus. Sejak dari kelahiran Yesus. Nah, siapa Yesus, Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita lihat di dalam Injil pasal Lukas Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 10. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20 mengatakan, judul perikop ini adalah gembala-gembala. Ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah Bapak Ibu, di ayat yang ke-19 dikatakan, Lukas pasal 2 ayat 19 mengatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian Bapak Ibu kita akan baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 46 sampai 52. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-46 sampai 52 mengatakan, judul perikop ini, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ayat 46 mengatakan, sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya
segala jawab yang diberikannya. Dan segala jawab yang diberikan. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ayat ke-49, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-51b dikatakan, Lukas 2 ayat 51b mengatakan, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Nah Bapak Ibu, inilah alasan mengapa Maria memohon kepada Yesus. Yesus adalah Kristus Tuhan. Dia adalah juru selamat umat manusia. Yesus sanggup untuk melakukan segala mukjizat. Yesus sanggup melakukan segala yang tidak ada menjadi ada. Yesus sanggup melakukan segala yang mustahil bagi manusia dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Dia Allah yang berjalan di dalam segala kemustahilan. Bapak Ibu, Maria tahu persis siapa Yesus. Maria mengerti akan kehadiran Yesus di perkawinan itu. Maria mengerti dengan pasti bahwa kehadiran Yesus dapat memberi jawaban, dapat memberi jalan keluar, dapat memberi solusi di dalam setiap masalah. Kehadiran Yesus selalu memberi dampak dan solusi di dalam setiap persoalan. Sehingga Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu untuk menuruti apa yang Yesus katakan. Di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang kelima, kita kembali lagi ke Injil Yohanes pasal 2 ayat yang kelima dikatakan, Injil Yohanes pasal 2 ayat yang kelima mengatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bapak Ibu, Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, berbuatlah seperti apa yang Yesus katakan. Dan pelayan-pelayan itu pun berbuat seperti apa yang Yesus katakan. Bapak Ibu, pelayan-pelayan itu taat dan melakukan seperti apa yang Yesus katakan. Kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-6 dan ke-7 dikatakan, Yohanes pasal 2 ayat 6 dan 7 mengatakan, Yohanes pasal 2 ayat 6 dan 7, mungkin bisa ditayangkan. Ayat yang ke-6 mengatakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Kemudian ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bapak Ibu, setiap tempayan ini berisi kira-kira 50 liter air. Dan tiap tempayan itu diisi air sampai ke mulut. Jadi Bapak Ibu, ada kira-kira 300 liter anggur. Dan ini telah menjadi hadiah dari Yesus kepada keluarga itu. Sesuai dengan kemurahannya. Kemudian di ayat ke-8 dikatakan, Yohanes pasal 2 ayat 8 mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Di ayat selanjutnya dikatakan, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu,
dan ia tidak tahu dari mana datang. Tetapi pelayan-pelayan yang mensedok air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpannya anggur yang baik sampai sekarang. Bapak Ibu, dikatakan anggur yang baik. Menurut kebiasaan orang-orang pada waktu itu, di dalam sebuah pesta, biasanya mereka menyuguhkan dahulu anggur yang baik. Kemudian barulah anggur yang kurang baik. Tetapi peristiwa di perkawinan di Kana ini justru terbalik. Dikatakan setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu, memang apa yang Yesus lakukan selalu yang terbaik. Dan kehadirannya selalu memberi dampak, membawa dampak kepada banyak orang, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, dan menjawab setiap masalah dan persoalan di dalam hidup. Dan kehadiran Yesus membawa mukjizat bagi setiap orang. Kemudian di ayat yang ke-11 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai hari yang pertama dari tanda-tanda. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaan dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu, inilah tanda mukjizat yang pertama yang Yesus lakukan. Dan dengan ini Yesus telah menyatakan kemuliaan. Dan orang-orang yang dihadir di pesta perkawinan itu melihat kemahakuasaan Yesus. Bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan. Terlebih lagi murid-murid yang mengikutinya menjadi semakin dikuatkan iman dan semakin percaya kepadanya. Bapak Ibu, tempayan yang kosong ini melambangkan keadaan manusia tanpa Kristus. Melambangkan kehidupan manusia yang kosong. Karena setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka kemuliaan Allah meninggalkan manusia. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, Roma pasal 3 ayat 23, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian di dalam Roma 6 ayat 23, juga ayat yang tidak asing lagi buat kita. Dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut atau kematian. Jadi apapun usaha manusia tidak dapat menolong dan mengembalikan kemuliaan itu dalam hidup. Apapun usaha manusia, tempayan-tempayan itu tetap kosong. Agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia ini tidak dapat menolong manusia untuk mengembalikan kemuliaan itu. Tetapi ketika kita datang dan percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat, seperti yang dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang 11 tadi, bahwa pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Maka hidup kita, maka hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya tidak lagi menjadi kosong. Bapak Ibu kembali memiliki kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi Bapak Ibu. Dan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita datang kepada Yesus, maka Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Penuh dengan air artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya haruslah terisi penuh dengan firman Tuhan. Haruslah diisi penuh dengan firman Tuhan. Dan air pun menjadi anggur. Menjadi anggur yang baik, Bapak Ibu. Anggur yang baik ini melambangkan yang pertama. Ini melambangkan kelahiran baru. Kelahiran baru. Hidup kita. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya tidaklah menjadi sama seperti yang dulu.
Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, inilah mukjizat terbesar yang Yesus lakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Mukjizat terbesar itu adalah keselamatan hidup dan memiliki kembali kemuliaan yang telah Allah berikan kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, anggur melambangkan darah Kristus yang tertumbah di kayu salib untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini merupakan karya Yesus terbesar dan mujizat terbesar yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian anggur juga melambangkan kuasa dari para Roh Kudus. Anggur yang baru telah dicurahkan dan tercurah bagi setiap orang yang percaya kepada Roh Kudus telah tercurah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah Bapak Ibu, tanda inilah. Mukjizat air menjadi anggur inilah yang Yesus lakukan untuk menyatakan kemuliaan bagi banyak orang. Dan ini adalah mukjizat yang pertama yang Yesus lakukan di dalam pelayanan. Bapak Ibu, ada dua hal penting yang dapat kita pelajari dalam kisah ini. Yang pertama, kehadiran Yesus membawa mukjizat. Kehadiran Yesus membawa solusi, jalan keluar, membawa jawaban di dalam setiap masalah, setiap persoalan, setiap problema, pergumulan di dalam setiap tantangan, rintangan, himpitan, kesukaran, kesulitan, pencobaan, di dalam krisis pekerjaan, di dalam krisis keluarga. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu menghadirkan Yesus di dalam kehidupan Bapak Ibu? Sudahkah Bapak Ibu menghadirkan Yesus di dalam keluarga Bapak Ibu? Sudahkah Bapak Ibu menghadirkan Yesus di dalam pekerjaan Bapak Ibu? Sudahkah Bapak Ibu menghadirkan Yesus di dalam pelayanan Bapak Ibu? Di dalam karir Bapak Ibu? Di dalam bisnisnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, pada saat kehidupan Bapak Ibu mengalami masalah, pada saat keluarga Bapak Ibu mengalami masalah, pada saat pekerjaan Bapak Ibu mengalami masalah, pada saat pelayanan Bapak Ibu mengalami masalah, pada saat keuangan Bapak Ibu mengalami masalah, pada saat bisnis Bapak Ibu mengalami masalah, maka kehadiran Yesus dapat mengubah segala. Usaha dan pekerjaan Bapak Ibu boleh mengalami masalah. Tetapi ketika Bapak Ibu menghadirkan Yesus di dalam usaha dan pekerjaan Bapak Ibu, maka usaha dan pekerjaan Bapak Ibu akan tetap berdiri. Bisnis Bapak Ibu boleh mengalami masalah. Tetapi ketika Bapak Ibu menghadirkan Yesus di dalam bisnis Bapak Ibu, maka bisnis Bapak Ibu akan tetap berjalan. Masa depan Bapak Ibu bisa mengalami masalah, tetapi ketika Bapak Ibu menghadirkan Yesus dalam hidup Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Segala sesuatu boleh mengalami masalah. Tetapi ketika Bapak Ibu menghadirkan Yesus di dalam kehidupan Bapak Ibu, Bapak Ibu akan tetap tegak, berdiri, dan akan tinggal. Tapi sebaliknya Bapak Ibu,
Jika di dalam rumah tangga Bapak Ibu, di dalam pekerjaan Bapak Ibu, di dalam pelayanan Bapak Ibu, di dalam karir Bapak Ibu, di dalam keuangan Bapak Ibu, di dalam bisnis Bapak Ibu, tidak menghadirkan Yesus, maka bersiap-siaplah Bapak Ibu akan mengalami badai yang besar, akan mengalami keterpurukan. Bapak Ibu akan mengalami kegoncangan demi kegoncangan. Jika Bapak Ibu tidak bisa mengelola bisnis Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu dengan serampangan dan tidak menghadirkan Yesus, maka bersiap-siap Bapak Ibu akan mengalami masalah di dalam bisnis Bapak Ibu, di dalam usahanya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu melakukan pelayanan tanpa menghadirkan Yesus, maka bersiap-siaplah Bapak Ibu mengalami masalah di dalam pelayanan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengelola keuangan Bapak Ibu dengan sembrono dan tanpa menghadirkan Yesus, maka Bapak Ibu tidak akan lepas dari masalah itu. Bapak Ibu, saya mau beritahu Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu, keuangan Bapak Ibu, karir Bapak Ibu, rumah tangga Bapak Ibu, masa depan Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan, hadirkan Yesus di dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu. Maka hidup Bapak Ibu akan terpelihara dan tidak akan mengalami masalah. Itu yang pertama. Kehadiran Yesus membawa mukjizat. Yang kedua, ketaatan kepada Yesus atau ketaatan pada firman Tuhan itu membawa mukjizat. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru, di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 11 dan ayat 1 sampai 11 tadi yang sudah kita baca, di awal pelayanan Tuhan. Dalam kisah ini dikatakan, ketika pelayan-pelayan itu taat dan berbuat seperti apa yang dikatakan Yesus, maka air pun menjadi anggur. Kemudian Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 4 sampai 7a, nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Nah, saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, setelah Yesus bangkit dari kematian, di sini dicatat bahwa pada saat Yesus disalib, mati, dan dikubur, murid-murid Yesus mengalami satu keresahan hidup, seolah-olah tidak memiliki harapan lagi, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke danau, ke pekerjaan yang semula, yaitu menangkap ikan. Tetapi semalam-malaman tidak ada seekor pun yang didapat. Dan ketika hari mulai siang, lalu Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Maka akan kamu peroleh." Lalu murid-muridnya menebarkannya dan mereka tidak dapat menahannya lagi karena banyaknya ikan. Nah, Bapak Ibu, ketaatan pada Yesus seperti yang dilakukan oleh murid-murid ketika mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan, maka mukjizat pun terjadi. Kemudian kepada orang lumpuh yang ada di pinggir kolam Betesda, Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berdirilah." Orang itu pun berbuat demikian dan berjalan. Bapak Ibu, ketaatan kepada Yesus dari orang yang lumpuh ini menghasilkan mukjizat. Dan banyak lagi yang lainnya. Orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang yang kerasukan setan dibebaskan dari segala ikatan dosa, orang yang bisu berkata-kata. Bapak Ibu, semua orang-orang ini berbuat atau melakukan seperti apa yang dikatakan Yesus. Ketaatan orang-orang ini pada
apa yang Yesus katakan membuahkan mukjizat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, pada saat Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, anak, Abraham taat pada perkataan Allah, sehingga tersedia domba yang menggantikan Ishak anak yang akan dipersembahkan. Ketaatan Abraham pada perkataan Allah ini menghasilkan satu mukjizat. Musa ketika disuruh oleh Allah ke Mesir dan meminta Firaun untuk membebaskan bangsa Israel untuk pergi ke negeri Kanaan. Tetapi Firaun menolak. Musa taat pada perkataan Allah dan mukjizat. Kemudian ketika Musa membawa bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, Musa taat pada perkataan Allah. Dan laut pun terbelah. Mukjizat terjadi. Di dalam Yosua pasal 3 ayat 15, Bapak Ibu nanti kita baca di rumah. Yosua ketika menyeberangi sungai Yordan, membawa tabut perjanjian. Yosua taat pada perkataan Allah. Dan sungai Yordan pun menjadi kering. Mukjizat terjadi di sini. Dalam 1 Raja pasal 16 ayat 10 sampai 16. Bapak Ibu bisa bacanya nanti. Ketika Elia tinggal di rumah seorang janda Sarfat dan menyuruh janda itu untuk membuatkan roti bundar. Janda itu pun terpelihara hidup. Mukjizat terjadi di dalam kehidupan. 2 Raja 4 ayat 17. Ketika ada seorang istri Nabi datang pada Elisa dan meminta pertolongan karena ada penagih hutang yang datang dan hendak mengambil anaknya. Elisa menyuruh mengumpulkan bejana-bejana dan janda itu pun taat kepada apa yang dikatakan Nabi Elisa. Maka bejana-bejana yang dikosongkan pun terisi penuh dengan minyak dan sanggup melunasi hutang-hutang. Pada saat janda itu taat kepada perkataan abdi Allah, maka mukjizat pun terjadi. Dan banyak lagi yang lainnya. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Alkitab. Bapak Ibu, ketika Allah berbicara, ketika Yesus berkata, ketika abdi Allah berkata, ketika Nabi berkata, ketika firman Allah yang hidup itu berkata, maka mukjizat pun terjadi. Bapak Ibu, berbuatlah seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, maka mukjizat pun akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini, Bapak Ibu, yakinlah dan percayalah bahwa mukjizat itu berlaku dari dulu, sekarang, dan selamanya. Bapak Ibu, ketika firman Tuhan berkata kepada Bapak Ibu, di dalam kehidupan Bapak Ibu, di saat-saat hening, di dalam saat-saat teduh Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, pada saat Bapak Ibu menerima pewahyuan daripada Tuhan, pada saat Bapak Ibu menerima pencerahan dari firman Tuhan, pastikan Bapak Ibu berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu akan mengalami mukjizat di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dalam segala aspek kehidupan Bapak Ibu. Di dalam usaha Bapak Ibu. Di dalam pekerjaan Bapak Ibu. Di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Di dalam karir Bapak Ibu. Di dalam bisnis Bapak Ibu. Dalam segala hal. Mukjizat itu pasti terjadi. Amin. Sekian Pak Hens renungan malam hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan atau yang mau bertanya. Nanti Pak Hens yang akan menjawab. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Stefanus untuk firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kita semua. Puji Tuhan,